Jangan lupa nganggur hari ini. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan pagi hari yang cerah ini, saya berada di sini bersama Bapak Ibu yang luar biasa, komunitas anggur ya di area Jabodetabek serta Tangsel. Nah ini bagian yang menurut saya ini berkah luar biasa karena ini sebenarnya cita-cita sejak lama ya Papa ya, kita itu sebenarnya pengen gitu, penasaran dengan ini anggur dan para penggiat anggur di Indonesia. Dan tentunya Bapak sekalian yang terhormat di sini ada Bapak Ketua Komunitas Anggur Tangsel. Terima kasih Bapak. Kemudian ada Ibu Perisuk juga anggur. Saya nggak sebutkan nama. Saya khawatir ini. Saya salah sebut nama-nama ini. Kemudian di sini juga ada tim dari Dijen Hortikultura, Mbak Nisa CS. Kemudian FAO. Coba berdiri dulu dari FAO. Nah, kenapa sampai FAO turut di sini? Nah, Bapak sekalian. Dan terutama yang jelas di sini para tim komunitas anggur di Jabodetabek dan Tangerang Selatan ini baru sebagian kecil ya Pak ya, yang sudah ada di sini. Nah tentunya FAO memiliki perhatian yang luar biasa terkait dengan kegiatan urban farming untuk bisa mengawal bagaimana kebutuhan nutrisi masyarakat ini tidak hanya basisnya itu hanya karbohidrat, karena sebagian besar saat ini kan isu stunting kurang gizi itu masih banyak di Indonesia. Nah sementara beberapa gerakan untuk melaksanakan hal ini untuk mengatasi stunting ini juga digerakkan di perkotaan. Nah oleh karena itu salah satu gerakan untuk urban farming, kegiatan seperti ini juga menjadi salah satu bidikan FAO untuk menggerakkan masyarakat mulai berbudidaya, tidak hanya sekedar tanaman sayuran saja. Biasanya sekarang kita gerakan kan untuk P2 ilmu tanaman lestari itu ada sayuran, terutama sayuran cabai dan bawang dan juga sayuran-sayuran lain. Nah saat ini kita coba gerakan bagaimana kita menginisiasi untuk budidaya tanaman buah, dan salah satunya buah yang selama ini banyakkan dihadirkan melalui impor. Nah spesial kali ini anggur adalah komoditas yang sebagian besar saat ini dihadirkan dari luar negeri. Nah sementara sebenarnya di Indonesia sudah mulai banyak varietas dilepas, hanya belum masif dibudidayakan oleh masyarakat karena beberapa varietas yang dihadirkan kalau sudah dilepas ini memiliki karakteristik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya saja sudah kecil, asam, dan banyak bijinya, tetapi sebenarnya itu yang biasa ditanam. Tetapi sebenarnya ada varietas-varietas unggul juga yang sudah dikeluarkan oleh yang saat itu Balai Jesro, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Tanaman Buah Seruan. Terima kasih. Silakan Bapak, kami persilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh. Kebetulan saya senang anggur. Senang anggur, silakan Tapi Pak. termasuk ke golongan yang hampir putus asa gitu. Curhat ya Pak Pada ya, baik. waktu saya awal anggur itu, saya beli dari beberapa rekanan komunitas, dari Cilacap pernah, dari Tangerang pernah, dari Serang pernah, dari Depok pernah, ada mungkin kurang lebih hampir 40 sampai 50. Ini semua jenis beli Pak. Dari berbagai daerah ya Iya. Pak ya. Saking antusiasnya begitu udah numbuh kan bulan pertama kan bagus ya. Setiap hari sambil ngirim burung ngopi, lihat di teras begitu di lempar ke grup itu senang ya. Tapi begitu di bulan kedua
bulan ketiga sudah mulailah kena penyakit, namanya ada yang daunnya menjadi keriting dan sebagainya, sehingga pada akhirnya sempatlah orang putus asa. Oh mungkin bentuknya terlalu kecil. Lihat di komunitas ada yang sudah merambat panjang 5 meter, geser ke rumah deh kan gitu kan. Batangnya sudah gede pak, geser. Ternyata juga sama. Poinnya sebelum gini. Jadi kalau saya lihat di YouTube ataupun di ini, modelnya beda-beda. Setiap komunitas beda, perlakuannya beda. Jadi user itu bingung pak. Mana sih sebetulnya ada standar? Kalau di daerah yang ketinggian berapa itu seperti apa perlakuannya? Saya yakin sebetulnya kalau dikumpulin komunitas-komunitas nanti akan ketemu clue-nya sama nih. Kandungannya itu seperti apa? Harapan saya seperti itu Pak. Sehingga user seperti kami yang nggak sempat untuk komunitas nongkrong ngopi itu bisa ada solusinya. Harapan masif itu apabila kami bisa melakukan membeli bibit, kemudian mengikuti SOP yang ada di dalam guidance, apakah itu buku atau itu seperti apa, hasilnya bisa bagus dan kita hanya mengukur 6 bulan. Saya sekarang malu Pak, ini udah usia yang ke 7 bulan atau 8 bulan ya. Kapan nih undangnya? Pernah berbuat juga pernah, tapi ya tadi Pak masih. Terus ternyata si ibunya pernah ke sini kan, udah itu aku lagi coba panggil di Angola kan gitu. Sempat konsultasi sama Angola sudah, akhirnya ketemu sama jodohnya dari sini nih dari sini. Saya undang lah ke rumah, gesek deh gitu. Lu apain deh lu, coba dilihat deh ini gimana caranya nih, goalnya seperti itu. Jadi harapan kami selaku user, mungkin masukannya ada mungkin dari komunitas-komunitas ini kumpul, ada mungkin semacam standar apakah itu daerah tertentu seperti apa. Kalau perlu saya yakin bisa lah dengan adanya pemerintah kan sebenarnya bisa difasilitasi juga untuk dari standarisasi bibit itu, misalnya tadi outputnya ada dari sisi ahli-ahli pertanian kan banyak juga kan gitu, sehingga kita nggak mungkin bisa masif kalau mungkin orang yang seperti saya tuh banyak beli 1 bibit 2 bibit habis itu gagal kan gitu. Gimana mau masuk kan mereka nggak bisa untuk komunitas paling berapa persen sih dari populasi penduduk kan. Nah inilah PR Pak, ini poin pertama, kesempatan yang cukup bagus, ada pemerintah ada komunitas duduk bareng untuk mungkin nggak bisa instan tapi arahnya jelas, di mana targetnya itu dengan perlakuan SOP-nya sederhana, yang itu apabila dilakukan itu jaminan berhasilnya itu bisa lebih bagus. Nah masukan yang kedua, saya ngalamin komunitas macam-macam Pak, ada komunitas anggur, ada komunitas anggur, rata-rata susah maju Pak. Kenapa? Komersialnya nggak pernah untuk korporat itu kalau bawa masuk perkantoran nggak ada yang ngurus Pak. Cobalah komunitas itu tantangan untuk jamin garansi sampai dia buah, sampai dia maintenance kontrak kan gitu Pak. Itu duitnya ada di Pak. Dan saya yakin bisa, nggak mungkin nggak bisa kan. Di tempat saya pakai drop itu, karena nggak sempat nyiram kan, hobinya nyiram Pak. Begitu nyiram ternyata nggak boleh basah Pak, busuk katanya kan gitu tuh. Akhirnya lah pakai drop Pak. Medianya dikondisikan sehingga dia terdistribusi dengan tertentu itu Pak. Jadi saya ternyata saya masih ada harapan lah. Jadi ini curhatnya user Pak, bukan komunitas Pak, curhatnya user. Ternyata tidak seindah yang dijual oleh komunitas. Sampel contoh buah bagus berapa bulan kan gitu toh, 7 bulan 8 bulan kan begitu dieksekusi garuk-garuk gitu loh Pak. Itu tantangan, saya pikir itu tantangan yang kalau saya yakin kalau itu bisa ada satu konklusi, saya bayangan saya di komunitas itu ada standar, bibit itu juga ada standar, mungkin ada nomor batch. Begitu itu dijual di ini tertentu itu nanti kelacak Pak.
Mungkin ada juga disepakati di komunitas yang beli itu diberikan wajib untuk ada edukasi, sehingga orang yang beli bibit anggur itu bisa jatuh cinta, Pak. Kalau dia jatuh cinta, ketok tular, Pak. Kalau ketok tular, beli lagi, Pak. Tapi itu akan kebalikan apabila beli mati. Ada apa? Kan begitu, Pak. Jadi itu saja, Pak, masukan sedikit masukan dan curhatnya. Mudah-mudahan tetap maju, tetap semangat. Ini menjadi salah satu titik entry penting poin, tapi saya pikir harus koordinasi dengan kelembagaan, sinergi itu sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Gimana Mas Aris, mungkin pengen langsung ditangkap pertanyaan dari Bapak, silakan. Baik, Pak Teguh. Jadi sebenarnya saya juga banyak ketemu orang-orang seperti Pak Teguh nih, yang orang-orang hampir putus asa. Benar, jadi benar-benar pengen banget konsisten ya. Jadi ada metodenya gitu ya, atau ada Betul. SOP-nya supaya goals-nya itu ada gitu kan, harapannya. Silakan. Betul. Jadi sebelum ke poin itu, jadi saya juga mau cerita. Saya membuat YouTube itu tujuannya adalah untuk membongkar, untuk memberikan edukasi kepada teman-teman pengangguran. Sebagai contoh, jadi setiap orang yang saya datangin itu saya tanya, seperti saya itu pemula, media yang digunakan itu apa, pembukuannya apa, walaupun sebenarnya kita tahu tujuannya apa, biar teman-teman semua tahu. Dari 10, misalkan saya itu sekarang kurang lebih mungkin 50 video semuanya itu metodenya berbeda-beda, gitu kan. Tapi maksudnya kalau misalnya kita melihat video di daerah, saya misalnya ke daerah Bogor nih, kita lihat metode apa yang dia lakukan, kita coba yang sesuai dengan daerah kita, gitu. Beda dengan cerita kalau misalnya kita membuat buah dalam pot, Bluetooth jagonya, mungkin bisa mengikuti metodenya Bluetooth, gitu kan. Cuma kalau misalkan dari keseluruhan saya keliling-keliling dua yang saya ambil kesimpulan, semua perlakuan memang berbeda-beda. Ada yang pabrikan atau organik. Yang mereka lakukan adalah memuliakan media tanam. Itu yang pertama. Entah itu dia memberikan unsur agen hayati seperti mikroriza, trichoderma dan sebagainya, atau mereka mengganti media yang lama dengan media yang baru. Intinya memuliakan media. Dia mengganti terus media yang baru agar pohon itu tumbuh dengan sehat. Yang kedua adalah ketepatan dan rutinitas. Dia tuh konsisten. Kalau misalkan gua tutup 2 hari sekali, ya udah tutup aja 2 hari sekali, gitu kan, dengan dosis yang rendah misalkan. Ada lagi mutuk dengan seminggu sekali, dia seminggu sekali terus menerus. Ada lagi yang mutuk sebulan sekali, dia sebulan sekali terus menerus. Kan dosisnya yang berbeda-beda, gitu. Intinya kuncinya tadi ketepatan. Kadang kita kalau udah jenuh, udah bosan, malas, pohonnya juga udah nggak berkembang, jamur juga banyak, udah malas semprot. Kembali lagi ya, tadi di percakapan kita di awal adalah konsistennya seperti apa. Iya, dan penanganan ketepatan. Betul. Ya, ketepatan. Jadi yang membunuh itu bukan dosisnya, tapi yang membunuh itu bukan pupuknya, tapi adalah dosisnya. Jadi kadang pohon itu terhambat tumbuh karena memang mungkin terlalu banyak pupuk yang kita berikan, terlalu masif gitu kan. Jadi apalagi kalau kita membuat pupuk yang belum kita ketahui kandungannya gitu kan, Sobri. Kita lihat YouTube ini nih, YouTube ini pakai ini, kita pakai. Kita lihat YouTube ini nih, kita pakai. Padahal belum kelar nih yang kemarin juga. Jadi kita harus punya mentor sebenarnya. Harus punya mentor. Satu mentor, kita ikutin dulu mentor yang ada. Kalau misalnya gagal, nanti kita cari metode yang lain. Seperti itu. Terus untuk kedua mungkin masalah SOP penjualan bibit gitu ke depannya. Mungkin Om Roy lah yang akan menghandle bagaimana caranya ya teman-teman komunitas biar nanti ya seperti yang Kak Teguh tadi bilang, biar pembeli juga tidak putus asa dan tidak benci terhadap tanaman anggur, jadi yang ada malah jatuh cinta gitu ya. Betul. Karena ada harapan goals-nya gitu ya dengan budidaya anggur. Karena memang anggur ini saya dari zaman kurang lebih saya menanggur tuh dari 2016 sebenarnya. Memang konsistennya itu saya 2020. Tapi anggur tuh naiknya dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu udah mulai naik. Pas pandemi itu naiknya meningkat pesat, hampir 100 kali lipat ya, makin ramai sekarang. Gitu. Jadi ya anggur ini akan terus naik ke depannya, mungkin dengan SOP yang akan dibuat ke depannya agar bibit anggur ini menjadi standar dan ada edukasi yang akan diberikan dan perjanjian kontrak lah bahasanya ya Pak Teguh ya,
biar si user atau customer ini nggak bingung, nggak kayak anak kehilangan bapaknya gitu kan, mana nih gitu, gimana cara menanam, kita beli bibit selesai udah gitu. Kalau bibit mati kita bisa beli lagi, cuma kalau kita nggak ada ilmunya beli lagi kan repot. Lebih baik kita cari ilmunya dulu baru kita nanam bibit, atau kita cari mentornya dulu baru kita bibit. Oke, itu aja. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be someone. It's never too late. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Ibu Sri, ya, kita tunjukkan dulu sertifikatnya. Pada barang-barang sertifikatnya. I wanna be great. I'm gonna be someone. Oke. It's never too Yuk, kita tunjukkan sertifikatnya. Sertifikatnya ditunjukkan. Oke, baik ya. Yuk kita pengambilan dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir ada yel-yel tadi apa? Salam Reaksinya? Oke, salam pengangguran. Jangan lupa nganggur hari ini. Sediakan bumi, jalin silaturahmi. Salam pengangguran. Yes, yes, yes. Angola.